Orang-orang manggil gue ya. Akhirnya gue bisa satu produksi bareng kemarin. Yang kebetulan memang diadain di majalah itu. Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ternyata ada di sebelah gua. Baik lagi di Gusti Rana Channel tentunya. Hendra OB. Iya, Hendra OB. Apa kabar, Bang? Baik, alhamdulillah baik sehat. Ridwan. Nama lu siapa sih? Hendra apa Ridwan sih? Ridwan. Oh, Ridwan. Jadi Hendra itu memang dari gara-gara sitkom gue itu, sitkom OB. Yang jadi panjang banget. Alhamdulillah 4 tahun di situ. 800 episode. Kuat banget dengan Hendra itu. Jadi orang paling masa nama gue kagak ada, ya udah Ridwan Hendra. Ya udah jadi gitu. Tapi sampai sekarang orang-orang manggil gue ya Hendra itu. Oh, Hendra. Bang, boleh dong gua ngobrol sebentar lah sama lu ya. Boleh. Kan lu kan sibuk banget nih kayaknya. Stripping YouTube. Tahu aja. Kan gua mau ngikutin jejak lu, Bang. Iya, amin. Iya dong. Aduh. Kita kan apapun yang kita kerjakan itu yang penting kita punya tujuan. Punya tujuan. Syukur-syukur dari tujuan itu menghasilkan. Bermanfaat ya. Bermanfaat. Gitu. Tapi gara-gara begini juga kan kita bisa menambah silaturahmi sama teman-teman. Benar. Gitu aja. Jadi akhirnya kan gue jadi tahu di rumah lo. Oke, Bang Hendra. Oke. Gue cuman pengen tahu, gue pernah nonton lu tuh kan zaman dulu lah gitu, zaman dulu. Nah, akhirnya gue bisa satu produksi bareng kemarin di Pesantren Rock and Dot. Lu dari tahun kapan sih, Bang? Oke. Memulai karir lu, Bang? gue takutnya ketahuan umur, tapi udahlah karena lo bilangnya udah ya udahlah di ini. Gue sebenarnya terjun kan awet muda lo, amin, alhamdulillah. Yeah. Gue terjun ke dunia entertain itu tahun 98. Iya. Senior bos. Enggak, kebetulan gini, gue kalau mau cerita dunia ke entertain, mungkin gue akan cerita juga sebenarnya. Nah gini, gue tuh kalau lo tahu pribadi gue tuh bener-bener sebenarnya bukan sebenarnya emang bener, gue tuh nggak pedean, nggak pernah pedean. Jadi gue tuh awalnya gue terjun ke dunia entertain pada saat itu kan gue memang masih kerja di hotel. Hotel di Jakarta, Bang. Di Jakarta, gue tuh jadi bellboy. Jadi bellboy itu yang film itu ya? Superboy. Itu Hellboy. Jadi gue tuh dulu kerja di hotel jadi bellboy. Nah, gue kan sering nerima tamu kan ke kamar gitu. Tapi bukan nggak ngamar ya. Nah, cuma nganterin doang. Nah, terus akhirnya ada beberapa tamu yang bilang, kamu Ridwan kenapa nggak main sinetron, nggak main ini, kayak gitu sih sebenarnya gitu. Cuma karena gue memang nggak pede dan lagi juga gue udah kerja di hotel, jadi gue pikir udahlah, yang penting gue udah ada penghasilan gitu loh. Nah, entah kenapa gue tuh pas lagi akhirnya gue keluar sampai tamu itu sampai seriusnya tuh ninggalin kartu nama. Kartu nama. Kalau Ridwan itu tahun 9 berapa tuh? Itu tahun 996. 96. Oh, 2 tahun sebelum masuk OB. 96. Terus gue dikasih kartu nama. Udah married belum? Belum lah, masih ABG. Iya. Umur gue waktu itu masih berapa ya? 19 tahun lah, 20 tahun gitu loh. Terus akhirnya kalau kamu berubah pikiran, kamu hubungin saya gitu loh. Hubungin saya. Terus abis itu nggak itu kenapa gue keluar dari hotel. Hotel itu akhirnya gue iseng tuh telepon sebenarnya, telepon. Gue bilang, Pak masih kenal sama Ridwan? Yang mana? Yang di hotel ini? Oh iya kenapa dia langsung kasih sambutan seperti itu gitu loh. Mau coba-coba mau ikut syuting gitu. Nah akhirnya ya udah gue disuruh datang di Jalan Surabaya waktu itu. Gue datang ternyata dia itu produser salah satu iklan. iklan. Bukan sinetron, iklan waktu itu di situ. Nah, gue akhirnya masukin foto gue. Terus nggak lama kemudian, seminggu kemudian gue akhirnya. Foto lo yang berapa? 2x3 apa 3x4? KTP kali ya. Maaf ya. Maaf selesai kekerasan. Nggak apa-apa. Oke. Akhirnya gue kasih foto. Seminggu kemudian gue ditelepon lagi sama PH itu, Animasindo kalau nggak salah. Oh yang di Surabaya itu. Tiba-tiba, Ridwan kamu jadwal kosong. Kita mau syuting 4 hari.
syuting apaan Pak? Dia bilang gitu. Ternyata gue itu ada salah satu talent yang buat iklan rokok. Waktu itu kan ada 7 orang mengundurkan diri karena harus karantina Abang None Jakarta. Gitu loh. Akhirnya gue diajuin, kliennya suka dengan foto gue. Akhirnya gue masuk ke sini ke iklan itu. Ya udahlah, iklan rokok Menara waktu itu, lokal lah, masih lokal. Keren tuh. Dan di situ gue langsung ketemu sama model-model Aldo Bahar yang suka main sinetron, juga kakaknya Ali Koboy yang cover boy itu. Aduh, gue nggak tahu. Di beda angkatan nih dia. Jadi malu gue. Nah, dari situ gue syuting tuh pertama kali di situ. Syuting pertama kali iklan rokok, iklan rokok Menara. Nah, dari situ terus akhirnya temen gue tuh suka moto gue di ngasih baju, terus moto di senderan tong sampah. Nggak tahu foto gue itu dikirim ke majalah. Nah, kayak begitu gitu loh. Kirim ke majalah, akhirnya tiba-tiba kok foto gue ditelepon sama majalah itu gitu loh. Ya udahlah, gue masuk finalis dah gitu aja. Apa tuh? Udah aneka udah. Salam 3 jari. Tapi gue senyum 3 jari. Tapi gue itu bukan edisi yang cover boy, bukan yang cover boy atau yang ini top guest, bukan. Gue salah satu produk yang kebetulan memang diadain di majalah itu gitu loh. Gue masuk. Yang program santunan anak yatim, bukan? Amal gitu. Jadi piatu dong. Bukan. Pokoknya akhirnya di situ. Nah, dari situ gue mulai agak sedikit pede dan gue jalan-jalan. Lo kepilih tuh di situ tuh. Dipilih gue finalis. Tapi udah nggak apa-apa, yang penting gue udah masuk finalis, udah tercap lah ada di situ gitu loh. Dan alhamdulillah gue pertama kali main sinetron itu langsung dapat peran bagus ya. Langsung dapat peran bagus dan langsung ketemu sama artis-artis papan atas gitu loh. Sampai tapi enaknya sih langsung ketemu sama artis, tapi nggak enaknya gue bego di situ. Orang gue nggak ngerti. Emang sekarang udah pinter? Ya nggak juga sih. Jadi gue kamu bisa main nggak? Gue bilang sama sutradaranya almarhum waktu itu. Gue bilang aja karena memang gue belum pernah syuting gitu loh. Hanya syuting iklan, yang syuting iklan beda sama sinetron. Cuma untungnya, nah gue bersyukur banget di situ ketemu sama Teddy Syah, Atta Larik, terus yang jadi nyokap gue Ana Tairas, Adven Bangun tuh ngasih support. Sabar ya Ridwannya, sabar ya udah itu. Yang latih lu siapa Bang? Kenapa? Yang latih acting lu siapa? Akhirnya gue itu masuk ke teater Bulungan. Jadi gara-gara di situ gue masuk, ya udah gue kebetulan di Bulungan itu ada teater, teater Bulungan itu. Akhirnya gue datang ke situ, gue diajarin sama guru yang ada di situ, Mas Dery, Mas siapa gue sampai lupa lah tahun 90-an awal akhir itu. Akhirnya gue nah di saat itu juga gue simalakama karena apa? Setelah dari terjun ke dunia entertain, gue memang udah kerja lagi pada saat itu gitu loh. Terus itu yang hotel ditinggal? Hotel sih udah tinggal. Sebelum gue terjun ke dunia entertain, karena gue keluar dari hotel, gue akhirnya masuk ke entertain, nggak sengaja. Tapi di situ juga gue kerja gitu loh, kerja di kantoran. Tapi karena waktu itu iklan itu kan nggak terlalu banyak makan waktu gitu loh. Akhirnya gue masih bisa lah kerja kebetulan juga kerja tetap gitu ya. Kebetulan yang punya bosnya itu temen gue, jadi agak sedikit ya lumayan lah dikasih KKN gitu. Jadi kalau gue syuting kadang dikasih toleransi lah. Jadi gue seminggu tuh kadang-kadang masuk kerja cuma seminggu 3 kali gitu. Tapi terima gaji full gitu kan, enak kan. Nah, kerja apaan tuh Bang? Ada deh. Tapi sampai sekarang tuh dagangan tuh masih berjalan Bang, apa gimana? Kalau sekarang udah enggak berjalan. Apalagi kemarin tuh pada saat lockdown kemarin, gue sebenarnya tadinya punya booth kecil-kecilan lah di Dharma Wangsa Square gitu loh. Nah itu udah, aduh benar-benar itu yang ya kita mungkin ngerasain ya semua kalangan yang dampak dari corona gitu. Kita nggak bisa syuting, yang lain dari PHK. Nah itu juga terjadi sama booth gue gitu loh. Jadi booth gue itu ya karena makanan kena efek ya. Kena efeknya ya, dan akhirnya tutup gitu loh. Dan itu bener-bener yang aduh sebenarnya lumayan ini juga sih, gue langsung pilih. Karena apa? Itu kan corona itu pada saat kita mau lockdown itu kan menjelang 1 bulan mau puasa gitu loh. Nah, kalau kita jualan itu jualan makanan apalagi
udah mendekati puasa itu udah pasti laku. Nanti ada pas buat anteran lah gitu kan. Kebetulan gue makanan sehat karena di selatan itu kan memang seneng orang yang makanan sehat, sehat gitu loh. Gue dari bawah. Healthy food lah. Iya betul. Jadi gue tuh udah nyetok banyak nih. Tiba-tiba 3 hari kemudian, gue pikir gue udah nyetok karena mau puasa. Gue lagi mau mulai YouTubean gitu kan. Jadi gue pikir gue benar-benar memanage waktu dengan baik supaya tidak mengganggu. Gedebuk lah. Gedebuk. Jadi gue lebih yang cari aman, gue belanjain dulu. Udah oke. Nah 3 hari udah full, udah banyak gitu, lockdown, tutup, duit gue udah belanja di situ mesti. Sabar, ada iklannya kan. Iya, akhirnya tutup. Aduh gimana lagi nih duit gue muter-muter lagi dalam hati gue. Oke ya udah. Nah dari situ kan, gue orangnya suka apa ya? Kalau dibilang orang Betawi itu suka ngapiak apa ya? Suka kesana kemari gitu nih. Dan jadi gue warawiri dan gue ya udahlah gue suka nongkrong di warkop lah, suka apa gitu. Nah dari situ ternyata gue banyak banget ilmu yang gue dapat gitu loh. Salah satunya ya kayaknya baru di lo doang nih gue ceritain. Sebenarnya gue nggak mau ceritain dulu gitu. Ada yang channel gue kan? Gimana? Terus bang? Ini gue sengaja loh di sosmed gue nggak ada. Gue sengaja nggak mau gue jelas nggak. Ya udah mengalir aja. Spesial di channel YouTube gue ya. Gara-gara lockdown itu gue ngebungkusin cemilan nih. Itu sebenarnya gue nggak sengaja. Jadi gue lagi nongkrong di warkop. Dia cerita, emang Pak Hendra punya toko apa? Gue ceritain bla 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 yang tentang toko roti lah. Bukan yang asinan. Bukan yang apa snack sehat itu gitu loh. Kan setelah roti tutup gue snack sehat kan. Iya. Yang di Dharma Wangsa yang gue belanja udah banyak itu. Gue kebingungan, aduh gimana ya gini. Nah selama ini kan gue selalu usaha yang kategorinya kelas AB gitu loh, ya kan, yang harganya. Tapi ini middle up. Dan ini gue harus main ke D gitu kasarnya, bukan C lagi D gitu. Ya Allah. Tapi terus gue dikasih masukan terus, gue dikenalin sama reseller begini-gini, dihitung-hitung. Coba deh, memang kecil tapi lama-lama itu akan jadi banyak Pak Hendra gitu loh. Terus kalau Pak Hendra nggak percaya, nanti saya panggilin reseller gitu loh. Reseller dalam arti bukan gue untuk jadi reseller, enggak. Istilah kasarnya dikasih ilmu lah gitu loh. Kalau recehan ini ternyata jangan dianggap sebelah mata gitu loh. Dan mereka itu luar biasa sekali gitu loh. Hanya sebagai reseller itu dia udah punya rumah di kampung, punya motor banyak. Sebenarnya dia cuma bilang saya harusnya cuma punya beli mobil Pak Hendra. Cuma di kampung kan jalanan mobil susah. Akhirnya apa? Dibanyakin tuh motor. Dia bilang saya punya motor lumayan Pak Hendra nih, motor yang terbaru juga saya. Beneran Usi itu reseller itu loh. Di Jakarta sih cuma naik motor jelek gitu kasarnya ini. Biasa aja gitu. Biasa banget. Tapi di kampungnya, hah beneran kan? Saya bilang gitu. Iya ini saya berkat begini-begini. Oh iya, gitu. Ya udah akhirnya gue ngejalanin tuh dikit-dikit. Itu harga memang nggak semahal ya, tapi karena kuantiti itu ya. Banyak banget. Terus gue nanya, Kang, emang Akang muternya di mana aja? Saya Senin misalnya di Senin daerah Perigi, mana gitu ya. Selasa di Lengkong, Rabu di sini. Hah? Terus tiap hari begitu? Iya. Minggu depannya begitu lagi. Terus ya udah begitu aja Pak Hendra. Hitung aja saya bisa masukin sehari itu berapa warung. Dia cerita kayak gitu. Oh iya bener juga ya. Nah makanya akhirnya gue cerita sama si Akang, Kang boleh ya saya mau coba deh. Akhirnya ditaruh lah itu. Gue taruh dong, ya kecil-kecil iseng-iseng gitu nih. Iya. Gue bungkusin yang 2000-an, 2000 perak. Gue taruh waktu awal-awalnya 150 bungkus. 150, emang recehan lah 200 ribuan gitu. Tapi nggak sampai 2 minggu lah, pokoknya seminggu 10 hari itu nggak habis, tinggal 5 bungkus. Laku 145 bungkus. Buset. Itu lumayan loh dalam hati gue. Gue putar otak nih, gue muter hitung, gue nimbang-nimbangin. Akhirnya ya udah, kebetulan gue punya tim juga memang keluarganya jualan gitu loh. Akhirnya gue titip juga sama teman-teman, dibantu lah sama ini. Taruh lagi. Lumayan ya, lama-lama jalan nih. Dari cuma 1, 2, 3, 4, sekarang udah hampir 100. Tinggal dikali aja tuh kawan tuh. Buset. Hampir 100 warung gitu loh sekarang, alhamdulillah gitu loh. Jadi ya udahlah lumayan lah. Tapi buat sentuhan dagang lo ada juga Bang kali Bang. Amin. Iya kan, ada juga yang memang
orang maksain dagang tetap nggak ketemu kan? Iya. Karena bukan di situ kali jalannya. Jadi gitu. mungkin yang seperti lo waktu cerita tentang musik gitu loh. Jadi apapun yang kita kerjakan dengan hati gitu, tanpa paksaan, itu insya Allah akan menghasilkan buah yang manis gitu loh. Dan biarpun gue belum kelihatan, tapi minimal yang gue jalanin selama 2-3 bulan ini udah kelihatan hasilnya kok gitu loh. Udah kelihatan hasilnya gitu loh. Tapi ya itu lagi. Kalau kayak begitu cuma apa ya, ketekunan, kesabaran sih, dan kita tetap harus ngejaga produk biarpun itu bukan bikinan gua beli, ini kayak gitulah. Lu di package lah istilahnya. Itu gak apa-apa sih, yang penting kan usaha itulah yang akhirnya ya apa ya, yang membuahkan hasil itu bukan hanya karena kita bisa membuat, tapi mempacking ulang, terus lu memasarkan dengan totalitas tadi, ada hasil juga. Gitu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Amin ya Rabbal. Dan ada di part yang lain karena kita masih panjang lah. Amin. Mudah-mudahan ya. Dan jangan lupa subscribe dong. Oke kawan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalain loncengnya ya. Klenik gitu. Bang, gue doain lu tetap sehat, amin. Tetap berkarya. Mudah-mudahan kita bisa berkarya bareng. Terus yang paling utama adalah karya kita tetap diterima sama semua masyarakat ya Bang. Amin. Thank Sukses you. selalu Bang. Thank you. Lagi. Saya ketawa anak kayak Ramdan aja sampai ngumpet takut. Udah disuntik. Ya udah kalau gitu kawan, oke. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah.